Eskatologi Islam adalah ilmu tentang akhir zaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ilmu ini membahas peristiwa-peristiwa sebelum hari kiamat, yang dikenal sebagai Asyirat As-Sa'ah, atau tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, mendorong kita untuk fokus beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Tanda-tanda ini dibagi menjadi kategori kecil dan besar. Tanda-tanda kecil terjadi berulang kali, menandakan hari kiamat sudah dekat. Tanda-tanda besar adalah peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi lebih dekat dengan hari kiamat yang sebenarnya. Di antara tanda-tanda besar adalah kedatangan Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan munculnya Yajuj dan Majuj. Video ini akan membahas sosok yang dikenal sebagai Dzus Sawakain dan perannya. Dzus Sawakain adalah seorang individu tertentu yang disebutkan dalam nubuat-nubuat Islam. Namanya berarti pemilik dua betis yang kecil, yang menyoroti ciri fisiknya yang khas. Ia terutama dikenal karena perbuatan yang telah dinubuatkan, yaitu menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam, sangat dimuliakan oleh umat Muslim. Namun, nubuat-nubuat menunjukkan bahwa kehancurannya akan terjadi pada tahap-tahap akhir zaman Al-Fausaiman. Penyebutan Dzus Sawakain berasal dari literatur hadis, yaitu kumpulan catatan perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. Beberapa hadis sahih menyebutkan tentang pria ini dan perbuatannya di masa depan. Memahami riwayat-riwayat ini membantu menempatkan peristiwa ini dalam garis waktu kejadian akhir zaman yang lebih luas. Dzus Sawakain bukanlah sosok pembawa petunjuk atau pembaharuan, melainkan sebuah tanda bahwa dunia benar-benar telah berada di penghujungnya. Kisahnya menjadi sebuah peringatan, in the time, menggarisbawahi sifat fana dari semua hal yang bersifat materi. Ini menekankan bahwa kesucian sejati terletak pada iman dan ketaatan kepada Allah, yang melampaui bangunan-bangunan fisik. Fokus bagi orang-orang beriman adalah memastikan hati mereka dipenuhi dengan iman, terlepas dari apa yang terjadi pada bangunan-bangunan fisik. Video ini akan membahas sosok yang dikenal sebagai Dzus Sawakain dan perannya. Nabi Muhammad memberikan gambaran tentang Dzus Sawakain untuk membantu mengenalinya ketika waktunya tiba. Ciri yang paling menonjol adalah betisnya yang kecil, sebuah penanda fisik utama. Ia digambarkan berasal dari Habasyah atau Ethiopia, yang berarti ia adalah seorang pria keturunan Afrika. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia akan menjadi seorang pria berkulit hitam, yang semakin memperjelas etnisnya. Gambaran tambahan termasuk kemungkinan ia botak atau memiliki rambut yang sangat sedikit di bagian depan kepalanya. Detail lainnya adalah ia mungkin memiliki kaki yang bengkok atau melengkung. Ciri-ciri ini digabungkan dengan betisnya yang kecil dan kulitnya yang gelap, memberikan gambaran fisik yang lengkap. Penjelasan rinci dari Nabi memastikan tidak ada keraguan tentang siapa orang ini ketika ia muncul. Gambaran-gambaran ini bertujuan untuk identifikasi, bukan untuk mencemarkan nama baik kelompok manapun. Islam mengajarkan bahwa tidak ada keunggulan satu ras atas ras lainnya. Ketakwaan adalah satu-satunya ukuran keunggulan. Gambaran tentang Dzus Sawakain ini akan meneguhkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad ketika peristiwa-peristiwa ini benar-benar terjadi. Literatur hadis memberikan informasi yang jelas tentang asal-usul Dzus Sawakain. Nabi Muhammad menyatakan bahwa Dzus Sawakain akan berasal dari Al-Habasyah, yang kini dikenal sebagai Ethiopia dan Eritrea. Asal geografis ini adalah informasi kunci yang secara konsisten diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Hal ini sejalan dengan gambaran fisiknya sebagai seorang pria berkulit hitam. Nubuat ini tidaklah berdampak negatif terhadap orang-orang Ethiopia atau Habasyah. Banyak individu saleh berasal dari negeri itu, termasuk Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan, Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzus Sawakain, yaitu orang yang memiliki dua betis kecil dari Habasyah. Hadis ini secara jelas menyebut Habasyah sebagai tempat asalnya. Detail-detail spesifik seperti itu yang diberikan oleh Nabi lebih dari 14 abad yang lalu, menjadi bukti pengetahuan ilahi yang beliau miliki. Nubuat-nubuat ini dimaksudkan untuk ditanggapi dengan serius oleh orang-orang beriman. Fakta bahwa Dzus Sawakain berasal dari Habasyah adalah detail khusus yang menunjuk pada individu tertentu dari wilayah tersebut.
Peran utama Zeus Sawakain adalah penghancuran Ka'bah, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Muhammad. Ia akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu, dan merampas harta serta kiswahnya. Tindakan ini adalah salah satu tanda besar terakhir sebelum hari kiamat, menandakan suatu masa ketika kesucian Ka'bah tidak lagi dihormati. Peristiwa ini akan terjadi ketika tidak ada lagi orang beriman sejati yang tersisa di bumi. Allah akan mengambil nyawa semua muslim, meninggalkan bumi hanya dihuni oleh orang-orang terburuk. Di dunia seperti itu, Ka'bah akan kehilangan tujuannya, karena tidak akan ada orang yang benar-benar menghormatinya atau menyembah Allah di sana. Penghancuran Ka'bah oleh Zeus Sawakain adalah akibat dari kerusakan total dan kekafiran umat manusia. Nabi menyebutkan bahwa setelah kehancurannya, Ka'bah tidak akan dibangun kembali, menandakan hari kiamat sudah sangat dekat. Misi Zeus Sawakain adalah penanda yang suram, menandakan puncak sejarah manusia dan akhir dari alam dunia. Ini adalah bukti kekuasaan ketetapan Allah dan terungkapnya rencana ilahinya sebagaimana dinubuatkan oleh Rasul-Nya. Video ini akan membahas sosok yang dikenal sebagai Zeus Sawakain dan perannya. Penghancuran Ka'bah oleh Zeus Sawakain dinubuatkan akan terjadi sangat akhir dalam rangkaian peristiwa akhir zaman. Ini akan terjadi setelah banyak tanda-tanda besar lainnya telah berlalu, termasuk kemunculan Dajjal, kembalinya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini menempatkan tindakan Zeus Sawakain sangat dekat dengan kiamat. Aspek penting dari waktu terjadinya adalah keadaan iman di bumi. Allah akan mengirimkan angin lembut untuk mengambil nyawa semua orang beriman. Tindakan Zeus Sawakain dalam menghancurkan Ka'bah menyoroti dunia yang telah sepenuhnya kehilangan pedoman moral dan arah spiritualnya. Ketika situs paling suci dalam Islam dapat dihancurkan tanpa perlawanan, itu menandakan dalamnya kemerosotan manusia. Peristiwa ini bukan hanya tentang penghancuran fisik sebuah bangunan, tetapi mencerminkan keadaan spiritual umat manusia. Nabi Muhammad bersabda, "Biarkan orang-orang Habasyah tidak mengganggu kalian selama mereka tidak mengganggu kalian. Karena tidak ada yang akan mengambil kembali harta Ka'bah, kecuali Zeus Sawakain dari Habasyah." Hadis ini menyiratkan bahwa akan datang suatu masa ketika tidak ada seorang pun yang akan membela Ka'bah. Harta yang disebutkan bisa merujuk pada kekayaan fisiknya atau makna spiritualnya. Penodaan ini terjadi karena orang-orang yang tersisa di bumi akan menjadi orang-orang terburuk, melakukan kejahatan secara terbuka tanpa rasa malu atau takut akan balasan ilahi. Ketiadaan orang beriman berarti ketiadaan mereka yang akan menjaga kesuciannya. Peristiwa ini berfungsi sebagai pelajaran yang kuat bahwa perlindungan sejati terhadap hal-hal suci terletak pada iman dan tindakan orang-orang beriman. Nubuat mengenai Zeus Sawakain dan penghancuran Ka'bah membawa pelajaran moral yang mendalam bagi setiap muslim. Pertama, ini mengajarkan kita tentang sifat fana dunia ini. Bahkan bangunan fisik yang paling dimuliakan seperti Ka'bah, pada akhirnya akan lenyap. Satu-satunya hal yang abadi adalah iman kita dan amal saleh kita. Kedua, nubuat ini menggarisbawahi pentingnya menghargai iman kita selagi kita masih memilikinya. Kita harus menghargai nikmat ini dan berusaha memperkuat hubungan kita dengan Allah. Ketiga, kisah Zeus Sawakain mengingatkan kita bahwa kesucian dan kehormatan sejati Islam tidak hanya terletak pada simbol-simbol fisiknya, tetapi pada hati dan tindakan para pengikutnya. Tugas kita adalah menjadi perwujudan hidup Islam, menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, nubuat ini adalah panggilan untuk kesiapan spiritual, memotivasi kita untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah serta amal kita. Akhir zaman akan dipenuhi dengan cobaan dan ujian, dan hanya mereka yang memiliki iman yang kuat dan hubungan yang erat dengan Allah yang akan melewatinya dengan sukses. Kisah Zeus Sawakain berfungsi untuk membangunkan kita dari kelalaian. Break time point untuk mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting sebelum terlambat. Sosok Zeus Sawakain dan tindakannya yang dinubuatkan untuk menghancurkan Ka'bah adalah unsur penting dalam eskatologi Islam. Ajaran-ajaran ini menggambarkan periode ketika iman sebagian besar akan lenyap dari muka bumi. Pengetahuan ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bagi umat Islam. Yang benar-benar abadi adalah hubungan kita dengan Allah, iman kita, dan amal baik kita.
Kita harus teguh dalam iman kita, meningkatkan amal saleh kita, dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah.